Frenzy, senang banget nih bisa ketemu lagi sama kalian di hari Sabtu ini. Kalian semua pasti udah gak sabar ya buat mulai ibadah. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah siapkan notes dan matikan notifikasi. Oke, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Youth Frenzy. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke guys, selamat beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul kembali di online service kita hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa. Berikan hikmat, marifat yang daripada-Mu agar hamba-Mu ini bisa menyampaikan
apa yang engkau ingin sampaikan kepada anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih Engkau berkati juga setiap kami yang akan mendengarkan ya Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami supaya firman yang kami dengar ini boleh berguna bagi hidup kami, memberkati setiap kami dan juga mengubahkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo Friends Members, kembali lagi di hari Sabtu di online service kita hari ini. Nah, di minggu ketiga ini kita masih tetap membahas topik yang sama di bulan Maret, yaitu Hope for the Best. Untuk firman kali ini aku kasih judul Victory Through Witness. Aku mau mulai dari sebuah pertanyaan. Berapa banyak dari kalian yang sering ragu untuk melangkah maju karena kekurangan atau kelemahan yang kita miliki? Aku yakin setiap kita pasti pernah merasakan hal itu. Seringkali kita menganggap kalau kekurangan yang kita miliki itu menghambat kita untuk maju, bikin kita nggak bisa mencapai mimpi kita, atau membuat kita berhenti berharap. Misalnya, aku gak bakal bisa juara 1 dari kelas soalnya aku nih nggak pintar matematika, atau aku nggak mungkin punya banyak temen karena aku nih nggak pintar ngomong, atau aku nggak mungkin bisa masuk universitas yang bagus karena latar belakang ekonomi keluargaku nggak mencukupi, atau mungkin lagi aku nggak bisa nih dapat pekerjaan yang aku impikan yang bagus karena aku cuma biasa-biasa aja, skillku cuma segini dan aku cuma lulusan SMA, misalnya kayak gitu. Seringkali kelemahan kita ini membuat kita itu menjadi ragu untuk berharap yang terbaik gitu. Nah, di hari ini kita mau belajar supaya kita itu nggak berhenti berharap yang baik cuma karena kelemahan dan kekurangan kita itu. Kita masih bisa dan harus terus berharap yang terbaik walaupun kita semua punya kelemahan, karena banyak banget contoh kisah-kisah tokoh di Alkitab yang mengalami kemenangan, kesuksesan, bahkan mujizat Tuhan melalui kelemahan mereka itu. Nah, salah satunya yaitu yang akan kita bahas hari ini, yaitu Gideon. Kita buka dulu di Hakim-Hakim 6 ayat 11-15. Hakim-Hakim 6 ayat 11-15. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbanting di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami sehingga mereka berkata, bukankah Tuhan yang menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Amin. Nah, jadi aku bakal ceritain nih secara singkat tentang Gideon ini. Nah, di zaman itu tuh orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Allah lain gitu. Akhirnya Tuhan marah dan Tuhan menyerahkan mereka itu ke dalam tangan orang Midian. Semua hasil tanah mereka dan ternak mereka itu dimusnahkan sampai nggak bersisa sama sekali. Orang Israel sampai melarat dan sangat menderita gitu ceritanya. Nah, akhirnya orang Israel ini berseru sama Tuhan minta tolong. Nah, terus akhirnya Tuhan pun berniat mengutus satu orang untuk memimpin mereka, untuk menyelamatkan mereka dari
orang Midian itu tadi. Nah, orang itu adalah Gideon. Nah, Gideon itu siapa sih? Nah, dijelasin di ayat yang ke-13 tadi, kalau Gideon ini seorang pria yang bukan hanya berasal dari suku yang paling lemah, tetapi juga dia itu orang yang paling kecil di keluarganya. Tuh. Jadi di sukunya itu dia merupakan kaum yang paling kecil, yang nggak terpandang, yang paling lemah gitu. Nah, dan Gideon pun pada waktu itu ragu sama kuasanya Tuhan, sampai Gideon itu minta 2 tanda ajaib dari Tuhan. Dan singkat cerita, Gideon akhirnya Tuhan akhirnya memberikan 2 tanda itu kepada Gideon seperti yang dia minta. Terus akhirnya Gideon mulai percaya gitu kan. Nah, ketika Tuhan memilih Gideon ini, dia memiliki rencana khusus dalam pikirannya untuk memakai orang yang lemah ini untuk melakukan pekerjaan yang besar. Bahkan Tuhan menyuruh Gideon untuk mengurangi orang-orang Israel yang bersama dia untuk orang Midian. Coba kita buka dulu di Hakim-Hakim 2 ayat 2-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Nah, dari situ Tuhan itu minta kayak orang Israel itu dikurangi gitu loh. Karena nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kan jumlahnya. Terus akhirnya dari 32.000 orang yang bersama-sama Gideon itu cuma sisa 10.000 orang. Nah, terus Tuhan bilang lagi, kalau kalian baca di ayat yang bawahnya ya, Tuhan bilang kalau ini masih terlalu banyak juga gitu, pilih lagi gitu. Terus akhirnya mereka dipilih lagi sampai tersisa cuma 300 orang. Yang awalnya 32 orang, Tuhan pilih cuma jadi 300 orang aja. Bayangin itu kan kayak dikit banget, cuma 1%-nya aja gitu kan. Nah, dan dengan 300 orang itu, Tuhan itu menyerahkan orang Midian yang jumlahnya itu banyak banget pasukannya, dibilang itu kayak belalang banyaknya, tapi Tuhan itu bisa membuat bangsa Israel itu menang melawan orang Midian ini hanya dengan 300 orang lawan orang yang ribuan bahkan berjuta-juta jumlahnya. Padahal kalau dipikir secara manusia kan, kalau misalnya pasukannya lebih banyak kan mereka bakal lebih kuat dan peluang menang mereka itu bakal lebih besar gitu kan. Tapi cara pandang Tuhan itu beda dengan cara pandang manusia. Tuhan itu nggak milih mereka banyak supaya mereka itu nggak bermegah atau sombong karena mereka itu kuat, jumlahnya itu udah banyak, mereka kuat, mereka nggak mau. Tuhan itu nggak mau kalau misalnya mereka itu sombong dan merasa kayak ini tuh hasil pencapaian mereka gitu, seperti yang dijelaskan di ayat 2 tadi gitu kan. Nah, di sini pun Tuhan memilih Gideon pun itu, Gideon yang lemah. Tuhan itu pasti tahu kan kalau misalnya Gideon itu apa aja kelebihannya, apa aja kelemahannya gitu. Tuhan itu tahu kalau Gideon itu orang yang lemah gitu lah di Israel, golongan lemah. Tapi Tuhan itu pilih Gideon untuk melakukan pekerjaan besar itu. Nah, pada akhirnya Gideon pun itu di akhir ceritanya Gideon itu memerintah bangsa Israel itu selama 40 tahun, dan selama itu juga bangsa Israel itu aman dan damai. Dan orang Midian pun dibilang kalau mereka itu tunduk sama bangsa Israel itu. Dan melalui Gideon yang lemah itu tadi,
nama Tuhan itu jadi dipermuliakan di bangsa Israel. Tuh. Dari kisah ini kita bisa belajar kalau Tuhan itu nggak mau ada kesombongan dari pencapaian pribadi. Justru Tuhan itu senang dan mau nunjukin kuasanya melalui orang-orang yang dianggap lemah oleh dunia. Gitu. Tuhan itu mau kita itu bergantung sama kuasanya. Seperti contohnya Gideon ini tadi, Tuhan jadinya dipermuliakan kan melalui Gideon yang lemah ini tadi gitu. Kalau seandainya pasukan yang lawan itu banyak gitu kan, mereka pasti ngerasa kayak oh ya kita jelas bisa ngelawan soalnya kita banyak, tapi Tuhan milihnya sedikit supaya mereka itu nggak sombong, karena kalau diberi sama manusia kan sedikit seharusnya tuh nggak mungkin gitu mereka menang, tapi mereka bisa menang siapa lagi kalau bukan karena Tuhan. Nah itu yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Nah terus Tuhan itu juga udah berjanji bakal selalu menuntun kita untuk mencapai hal yang luar biasa di hidup kita. Sekalipun kita itu punya kelemahan. Contohnya kisah dari Musa. Kita pasti udah pernah tahu kisah Musa itu kayak gimana. Nah sekarang coba kita buka dulu di Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli, membuat orang lihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Nah, Musa ini waktu itu kan dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, gitu kan. Dan waktu itu usianya Musa itu masih muda dan dia itu orangnya nggak pandai berkata-kata. Dia bilang kalau dia itu berat mulut dan berat lidah. Tapi kalau Tuhan udah milih Musa, Tuhan pasti akan menyertai dan mengajar Musa untuk menggenapi firman yang menggenapi janjinya yang udah dikasih ke Musa itu tadi. Dan Musa pun pada akhirnya juga berhasil kan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan memimpin mereka dalam perjalanan ke tanah Kanaan selama 40 tahun, dan selama itu juga Tuhan itu menyertai Musa dan gak pernah meninggalkan Musa. Musa akhirnya berhasil memimpin bangsa itu, padahal di awalnya dia bilang dia itu gak pandai berkata-kata, dia takutnya gak dipercaya gitu sama orang-orang Israel. Tapi karena Tuhan sudah berjanji gitu kan, Tuhan sudah bilang di ayat yang ke-12, dia akan menyertai lidahnya Musa dan mengajar Musa. Akhirnya Musa pun berhasil gitu. Nah begitupun juga dengan kita. Tuhan itu udah mempunyai rencana yang terbaik buat setiap kita, dan Tuhan itu pasti akan menyertai kita, membantu kita, dan memberikan kuasanya untuk kita itu bisa mencapai rencana yang Tuhan sediakan buat kita itu, sekalipun kita punya kelemahan. Nah jangan sampai rencana itu nggak terjadi karena kita merasa lemah itu tadi, karena kita berhenti berharap soalnya karena kelemahan kita gitu. Jangan sampai kita berhenti juga jangan sampai kita berhenti berharap dan meragukan kuasa Tuhan. Nah sekarang coba kita buka di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan,
oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, dari ayat ini kita bisa ambil 2 poin kenapa kita nggak boleh berhenti berharap alias harus terus berharap yang terbaik. Poin yang pertama itu kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Tuhan itu udah memberikan kasih karunia-Nya untuk kita kan, dan itu tuh cukup buat kita bisa menjalani hidup kita dan mencapai impian yang kita pengen gitu. Kasih karunia Tuhan itu cukup untuk kita mencapai hal-hal yang sudah Tuhan rencanakan buat setiap kita. Tuh, dan yang kedua, dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, di sini di ayat yang 9 itu ditulis kalau Paulus itu senang bermuka atas kelemahannya, supaya kuasanya Tuhan itu turun menaunginya. Karena dibilang juga ketika kita lemah, maka kita itu kuat. Tuh. Kelemahan itu justru memberikan kesempatan buat kita untuk merasakan atau mengalami kembali kuasa Tuhan di hidup kita. Jadi gak ada alasan lagi untuk kita berhenti berharap karena kita punya kelemahan. Jangan takut untuk bermimpi yang terbaik karena kelemahan kita itu. Kita mungkin pernah ya menganggap kalau diri kita itu rugi karena kekurangan atau kelemahan yang kita miliki. Kayak kelemahan atau kekurangan kita tuh merugikan kita gitu. Tapi setelah kita udah belajar dari surat ini, kita bisa tahu kalau kelemahan itu ternyata yang membuat kita tuh jadi kuat gitu. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu jadi sempurna. Tuhan itu bisa menyatakan kuasanya melalui kelemahan yang kita punya gitu. Tuhan kan nggak mungkin kan menciptakan kita secara kebetulan gitu. Tuhan pasti punya maksud dan tujuan buat setiap kita. Nah, jadi sadari bahwa ketika kekuatan, bakat, peluang, dan prospek kita itu terbatas, justru di situ kita dapat melihat dengan jelas kemuliaan dan kuasa Allah yang bekerja langsung di dalam hidup kita. Sudah terbukti juga dari 2 contoh tokoh di Alkitab tadi, yaitu Gideon dan Musa. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita berhenti berharap yang terbaik karena kelemahan kita. Nah, kelemahan ini teman kita itu bisa membuat kita berkemenangan sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan melalui hidup kita dan menjauhkan kita dari kesalahan. Oke, sekian firman dari aku hari ini. Sekarang kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur buat firman-Mu yang Tuhan Kau sampaikan pada hari ini ya Bapa. Ajar kami untuk tidak ragu untuk melangkah maju karena kami mempunyai kelemahan ya Bapa. Berikan kami hati yang selalu bersyukur atas apa yang kami punya ini ya Bapa. Dan percaya dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan itu bisa menjadi sempurna, dan kelemahan yang kami punya ini nggak menghalangi kami untuk mencapai mimpi kami yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para fancy members dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang memberkati mereka senantiasa ya Bapa, menutup bungkus mereka dalam kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit apapun ya Bapa. Biarlah mereka boleh senantiasa sehat dan dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik ya Bapa. Jadi setiap kami dalam sekolah kami, kuliah kami, atau pekerjaan kami ya Bapa, kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai kami ya Bapa. Engkau yang memberikan kemampuan, hikmat pada setiap kami, Engkau buat apapun yang kami kerjakan ini berhasil ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan berusaha satu sama lain, pertemuan kami lagi di online service minggu depan dengan keadaan yang tetap baik dan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo Frenzy, gimana nih tadi ibadahnya? Gak kerasa ya udah selesai, cepet banget.
Tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan ketemu lagi di jam yang sama, jam 5 sore di channel Youth Frenzy. Jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @youthfrenzy. Oh iya, setiap hari Senin atau Selasa jam 7 malam kita akan ada FG online. Jangan sampai lupa ya. Dan juga bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikannya secara online dengan cara scan QR code. Okay guys, thank you for today and God bless you.